akan presentasikan mengenai arti dan keutamaan berpikir kritis. Nama saya Chandra Benita. Nama saya Mika Nathan Istanbul. Saya Novita Natasha Aulia. Saya John Banistara Palinadi. Ayo, mari kita Mari mulai. kita mulai. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu berpikir kritis? Share and Kaye bilang kalau berpikir kritis itu adalah sering dikaitkan dengan orang-orang yang sering mengevaluasi sikap para pemerintah atau para pejabat. Nah, sebelumnya juga Gregory Basham, mereka juga pernah bilang kalau pengertian berpikir kritis ini sering dikaitkan dengan upaya seseorang menemukan kesalahan atau hal-hal negatif dari pihak orang lain. Nah, hal ini tuh sering pernah terjadi di Indonesia, khususnya pada pemerintahan Orde Baru dalam kurun waktu 32 tahun. Dalam 3 dekade lebih ini, pengertian kata kritis cenderung diartikan sebagai sikap menjatuhkan atau upaya mencari-cari kesalahan orang lain. Bahkan pengertian tersebut mendominasi para penguasa Orde Baru. Karena itu, orang yang sering mengkritik pemerintah Orde Baru tidak disukai, bahkan dicap sebagai subversi. Tidak sedikit dari antara mereka yang kritis diamankan dan dimasukkan dalam penjara, bahkan nyawanya pun dihilangkan. Hai, aku di sini menambah beberapa hal nih mengenai materi berpikir kritis. Di sini aku menambahin berpikir kritis dalam konteks demokrasi. Dalam negara demokratis, yaitu seperti negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia, berpikir kritis itu adalah sebuah hal yang penting dan menjadi sebuah fondasi utama. Warga yang kritis ini mampu menilai kebijakan pemerintah, ikut serta dalam diskusi publik, dan mengawal jalannya pemerintah dengan cara yang santun, argumentatif, dan bertanggung jawab. Dengan berpikir kritis, kritik terhadap kekuasaan, terhadap pemerintah tentang bagaimana pemerintah jalan ini tidak lagi dianggap sebuah ancaman, melainkan bentuk partisipasi aktif sebagai warga negara. Itulah sebabnya pendidikan yang berpikir kritis sangat penting ditanamkan sejak dini, agar generasi muda tak hanya menjadi pengikut tetapi juga penilai yang adil dan cerdas. Nah, setelah kita dari pengertian umum tadi ini, kita akan melihat berpikir kritis dari sisi akademis. Kritis ini tuh berasal dari bahasa Yunani kuno yang memiliki arti orang yang memberikan pendapat beralasan, analisis, pertimbangan nilai, interpretasi, atau pengamatan. Istilah ini biasanya tuh dipergunakan untuk menggambarkan seorang pengikut yang berselisih dengan atau menentang objek kritikan. Dalam arti etimologis, kritik ini adalah sebuah kegiatan analisis atau evaluasi terhadap sesuatu dengan tujuan meningkatkan pemahaman, memperoleh apresiasi, dan membantu memperbaiki pekerjaan. Dalam pengertian ini, berpikir kritis itu umumnya digunakan untuk menunjukkan tingkat keahlian kognitif dan disposisi intelektual yang dibutuhkan untuk berbagai kegiatan, dan memformulasikan dan menghadirkan alasan-alasan untuk mendukung sebuah kesimpulan. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi, ada juga pengertian berpikir kritis menurut para ahli. Yang pertama, menurut John Dewey, berpikir kritis adalah pertimbangan aktif dan teliti tentang sebuah keyakinan atau pengetahuan yang diterima dengan alasan yang mendukung kesimpulan. Kemudian menurut Edward Glaser, sikap berpikir kritis adalah sikap kritis yang berpaku pada kecakapan memakai metode penalaran dalam memecahkan masalah dan persoalan pengetahuan. Metode berpikir kritis dibagi menjadi dua, yaitu deduktif dan induktif. Kemudian, menurut pengertian Edward Glaser dalam berpikir kritis, beliau membagi dua jenis metode berpikir kritis. Yang pertama ada deduktif dan yang kedua ada induktif. Metode deduktif yaitu adalah metode penalaran yang menggunakan prinsip silogisme dalam berargumen. Kemudian yang kedua ada metode induktif, yaitu metode yang melatih ketelitian dalam mengamati gejala dan menjadikannya sebagai dasar suatu kesimpulan. Kemudian ada menurut Robert Ellis, berpikir kritis adalah sebagai pemikiran reflektif dan kemampuan mengambil keputusan. Sikap kritis tidak hanya berpaku kepada penyimpulan argumen, tapi juga evaluasi pernyataan. Definisi menurut Robert Ennis tersebut artinya sikap berpikir kritis tidak hanya berhenti pada kemampuan berargumen atau menyimpulkan, tapi juga
kemampuan mengevaluasi pertanyaan. Dari kritis orang tidak cuma sekedar nalar, tapi juga kemampuan untuk refleksi diri dan orang lain. Kemampuan evaluasi ini dapat membantu kita untuk memilah mana hal yang positif dan mana hal yang negatif. Kemudian selanjutnya ada unsur keutamaan berpikir. Yang pertama ada kerendahan hati intelektual. Orang yang berpikir kritis, humilitas intelektual, menyadari batasan diri karena sadar akan membuka diri terhadap orang lain dan mau belajar. Kemudian yang kedua, ada keberanian intelektual. Keberanian intelektual ini memberi keberanian untuk menjadi berani menghadapi kenyataan dan menyampaikan kenyataan tersebut. Lalu ada yang ketiga, yaitu integritas intelektual. Menurut Stephen L. Carter, menyatakan bahwa integritas merupakan kata Latin yang berasal dari kata integer, yang artinya adalah utuh. Orang yang berintegritas adalah bagaikan sebuah angka yang utuh. Sebuah pribadi yang utuh, seorang pribadi yang tak terpecah-pecah. Ia mempunyai pendirian. Ada empati, orang yang berpikir kritis ini akan menempatkan diri secara imajinatif pada posisi dan situasi orang lain. Empati intelektual ini menempatkan seseorang pada pihak lain secara etis tanpa perlu terjerumus dalam situasi orang yang dibantunya. Keutamaan ini juga menyingkirkan pola berpikir egosentrisme dan emotivisme. Lalu yang kelima atau yang terakhir adalah keyakinan pada rasionalitas, yaitu keutamaan ini mengandalkan alasan-alasan yang rasional. Sependapat dengan Alfred North Whitehead, Richard dan Linda menegaskan bahwa rasio merupakan modal esensial bagi manusia. Rasio memberanikan kita untuk sampai pada kesimpulan. Rasio tidak dengan sendirinya berfungsi baik. Rasio perlu terus-menerus diolah agar kita mendapatkan insight dari berbagai sudut pandang yang ada dalam masyarakat, khususnya berhadapan dengan teknologi dewasa ini. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, akademis. Bidang akademis memberikan banyak manfaat penting, mengembangkan kreativitas, meningkatkan kemampuan berargumen, dan melakukan evaluasi atas ide serta teori merupakan manfaat penting dari bidang akademis. Dengan demikian, individu dapat mengembangkan pemikiran kritis, memperluas wawasan, serta meningkatkan kemampuan analitis dan problem solving yang sangat berguna dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, dunia kerja. Dunia kerja memberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan yang sangat berharga, seperti mampu mengatasi masalah kompleks, berpikir kritis, menganalisis secara tepat, dan berkomunikasikan gagasan dengan jelas dan tepat. Dengan demikian, individu dapat meningkatkan kemampuan profesionalnya, mencapai kesuksesan karir, dan memberikan kontribusi yang sangat berarti pada organisasi dan masyarakat. Lalu yang ketiga adalah kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat yang harmonis dan dinamis dapat memberikan manfaat yang signifikan, seperti meningkatkan kualitas keputusan melalui partisipasi aktif warga, menjadi filter bagi budaya lain untuk mempertahankan identitas dan nilai-nilai positif, serta meningkatkan kualitas demokrasi dengan memperkuat hak-hak warga dan mempromosikan keadilan sosial. Lalu, dari presentasi kali ini, saya menarik kesimpulan bahwa berpikir kritis bukan hanya keterampilan yang berguna dalam dunia akademik atau profesional, tetapi juga menjadi kunci untuk menjalani kehidupan yang lebih bijaksana, rasional, dan berbasis pada pemikiran yang matang. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Bye-bye. Manfaat yang saya dapatkan dari arti dan keutamaan berpikir kritis ini dalam kehidupan sehari-hari adalah kita menjadi lebih bijak dalam menilai informasi, tidak mudah terpengaruh oleh hoaks ataupun opini yang menyesatkan, serta mampu mengambil keputusan yang logis dan adil. Berpikir kritis juga melatih kita untuk bersikap terbuka terhadap pandangan orang lain, berani mempertanyakan hal-hal yang tidak masuk akal, dan mampu menyelesaikan masalah dengan cara rasional. Dengan demikian, kita bisa menjalani hidup
dengan lebih mandiri, objektif, dan bertanggung jawab dalam berpikir maupun bertindak. Terima kasih. Nah, untuk saya sendiri nih, menurut saya berpikir kritis itu adalah salah satu soft skill yang perlu untuk selalu diolah karena penting untuk kita gunakan dalam keseharian kita. Contohnya nih, untuk di kasus saya sendiri, saya itu pede sama skill empati intelektual saya karena saat saya sedang mendengar cerita orang lain, saat orang lain sedang curhat nih sama saya dapat meletakkan diri saya di posisi mereka tanpa harus terlalu merasa emosional. Jadi saya dapat tetap memberi solusi bagi mereka. Berpikir kritis menurut saya tuh juga dapat membantu kita dalam mengolah informasi yang kita terima dalam keseharian kita nih. Karena menurut saya tuh gak semua informasi dapat kita telan mentah-mentah. Kita tetap harus dipikirin dulu gitu. Maksudnya apa sih, artinya apa, kayak gitu. Jadi menurut saya itulah mengapa berpikir kritis itu penting. Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti selalu pakai otak kita untuk berpikir. Dalam berpikir kritis ini, contohnya banyak dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat kita lagi menyerap materi atau diajarin, itu cara kita memakai kemampuan berpikir kita bisa dengan membuat pertanyaan yang belum ada jawabannya dari materi itu. Lalu saat ujian, kita pasti pernah dapat soal yang jawabannya sama sekali kita belum tahu atau belum diajarin. Nah, contoh yang paling sering kita lakuin yaitu ngejawab pertanyaan tersebut dengan semua pengetahuan kita. Nah, pengetahuan itu lalu dihubungkan satu sama lain. Nah, proses menghubungkannya itu dapat melatih kemampuan berpikir kritis kita. Berpikir kritis memberikan banyak manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari karena membantu kita membuat keputusan yang lebih baik dan rasional. Dengan kemampuan ini, kita dapat menganalisis informasi secara objektif, memilah mana yang fakta dan mana yang opini, serta tidak mudah terpengaruh oleh hoax atau berita palsu. Dalam menghadapi masalah, berpikir kritis memungkinkan kita untuk mencari solusi secara logis dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Selain itu, kemampuan ini juga meningkatkan keterampilan komunikasi karena kita bisa menyampaikan pendapat dengan alasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, berpikir kritis menjadi bekal penting untuk menghadapi tantangan hidup dengan lebih bijak dan objektif. Hai, jangan kemana-mana dulu nih karena aku di sini mau merefresh lagi ingatan kalian tentang apa yang kelompok kami sudah bahas ya. Mengenai materi berpikir kritis. Nah, berpikir kritis ini tuh bukan hanya mengenai kemampuan akademis, tapi juga keterampilan penting ya yang udah kita semua bilang kalau ini tuh keterampilan penting yang harus kita punya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ini tuh bukan mengenai kayak menjadi orang yang selalu mengkritik apapun dikritik, bukan, tetapi ini tuh mengenai mampu memahami dan mengevaluasi informasi dengan cermat sebelum kita mengambil keputusan. Nah, di era informasi ini, di era informasi, di era digital yang sangat berkembang dengan pesat ini, kita tuh selalu dibanjiri dengan berbagai berita, opini, dan data, entah mungkin dari Instagram, dari Twitter, X, dari YouTube, TikTok, itu baik banget ya. Kan kita nggak tahu mana yang benar maupun yang menyesatkan gitu kan. Disinilah berpikir kritis menjadi alat yang penting. Berpikir kritis adalah proses mental yang melibatkan kemampuan untuk pertama mengamati secara objektif, menganalisis argumen secara logis, mengidentifikasi asumsi tersembunyi, menilai keakuratan dan kredibilitas informasi, dan yang terakhir menyusun kesimpulan berdasarkan bukti dan alasan yang kuat. Dengan kemampuan berpikir kritis ini, kita tuh gak hanya mengonsumsi informasi yang kita lihat tuh secara buru-buru, secara mentah-mentah, tapi juga aktif dalam mempertanyakan dalam diri kita tuh kayak, ini tuh sebenarnya masuk akal gak sih informasinya? Ini tuh informasinya sumber dari mana? Ini jangan-jangan orang cuma buat-buat, kan kita gak tahu ya. Terus apakah ada kepentingan nih dibalik informasi ini?
Berpikir kritis ini juga mengajarkan kita untuk tidak berburu-buru menilai sesuatu. Kita belajar menunda penilaian gitu ya, mempertimbangkan dari berbagai sudut pandang dan terbuka terhadap fakta baru. Even jika fakta itu bertentangan dengan pendapat awal kita. Jadi kita harus bahasa sekarang tuh kayak open minded gitu ya. Jadi kesimpulannya nih, berpikir kritis adalah fondasi utama untuk menjadi individu yang cerdas, rasional, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan. Keterampilan itu tidak hanya bermanfaat di dunia akademis, tapi juga sangat penting dalam bekerja, berinteraksi sosial dengan teman, keluarga, even stranger gitu ya, hingga dalam memilih informasi yang kita percaya. Mulai dari hal sederhana, bertanya mengapa dan bagaimana atas informasi yang kalian lihat atau kalian tonton gitu. Jangan cepat percaya, kalian harus tahu dulu itu sumbernya dari mana, apakah terpercaya atau itu kayak hanyalah buatan orang-orang iseng ya, kita nggak tahu. Jadi kita tuh harus selalu mengasah kemampuan ini setiap hari, karena di tengah ini dunia yang penuh informasi dan opini, berpikir kritis adalah kunci untuk menemukan kebenaran. Jadi terus ya latih pikiran kritis kalian, jadi pribadi yang tidak hanya cerdas tapi juga bijak dalam berpikir. Bye bye.